Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير البرية معلم الإنسانية هدي البشرية نبينا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا وأسوتنا وإمامنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبع سبيله واقتفى أثره إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتا لا تضع أجر رضا الله صلى الله عليه وسلم الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين رحمه الله وعلى من نفع به وببركات علومه الله عنه وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة على عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار تلق أكتاب بطنه كما يدور إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تك تنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى متفق عليه قوله تندلك هو تخرج واحده قطب وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهم dari Abu Zaid. Abu Zaid ini kunyah, nama ayahnya, nama kakeknya Harithah. Sahabat ini Usama, bapaknya Zaid, kakeknya Harithah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Rasulullah. Anak, bapak dan kakek. Maka di sini Allahu anhum. Allahu anhum. Jadi bukan radhiyallahu ta'ala anhum. Berkata, dia berkata, Sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah yu'ta birrajuli. Seorang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fayulqa fin nari, kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman bahwa surga dan neraka sesuatu yang pasti.
akhir keberadaannya itu salah satu, apakah di surga ataupun di lain. Mudah-mudahan kita min ahlil jannah, jauhi dari azab neraka. Orang laki-laki itu dibawa fayulqa finnar, mau dilempar. Yulqa itu dilempar. Dan kalau kita baca di ayat Al-Quran tentang ahlun nar, tentang penghuni neraka, sangat jangan kiamat saja itu sangat mengerikan. Ya ayu inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu menyusul itu stres. Wa tada'u kullu dzati hamlin haml, yang dalam keadaan hamil keguguran. Wa tara, pada saat itu orang-orang seperti mabuk, ketakutan, kebingungan. Bagaimana tidak bingung? Sebutkan di dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabth. Manusia itu wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Yang namanya gunung bersih. Tapi di yang gunung itu adalah makhluk yang paling besar di dunia. Nanti pada hari kiamat dia sangat kecil sekali. Pak, dulu kita di Jakarta, kasur kita itu kasur kapuk. Seminggu kadang-kadang ada bangsat kepinding itu ya, ada bangsatnya nggak mau. Dulu kan begitu kan, isinya kapuk ya. Kalau sekarang kan sudah masya Allah gitu. Isi kapuk, kemudian kita jemur. Ketika kita jemur, kubuk itu pada katakan jadi gunung nanti seperti itu, benda yang begitu kecil. Ini saya dapat penjelasan ketika dulu penjelasan Kairo tahun 78. Dia memberi perumpamaan seperti begitu. Itu gunung seperti. Kata Al-Quran, wa ma sebetulnya bukan mabuk, tapi siksa Allah. Kan orang itu dilemparkan ke neraka, itu lemparkannya di mana? Kakinya dan dipegang ubun-ubunnya dilemparkan. Ada yang diseret, ya, diseret kakinya. Fatandali babu batnihi, ususnya keluar, ususnya keluar. Saking dia, saking sakitnya itu dia berputar-putar. Itu mengelilingi penggilingan gitu. Seperti saking apa? Saking maka dikerumuni oleh penghuni
penghuni neraka itu bertanya, kenapa Anda? Orang yang dan nahi munkar. Dia jawab, betul ya. Saya dulu orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Aku dahulu di dunia memerintahkan kebaikan, tapi aku tidak laksanakan. Dan aku munkar, tapi aku kerjakan kemungkaran itu. Di sini beratnya tanggung jawab orang yang melaksanakan munkar. Dan di sini beratnya tanggung tidak ada kata-kata dicatat. Apakah oleh malaikat raqib ataupun malaikat atid. Raqib itu yang ada di sebelah kanan kita. Malaikat kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa raqibun atid. Kata-kata pun yang kecuali dicatat oleh raqib malaikat atid. Itu karena ucapannya. Itu akibat ucapannya. Maka kalau pagi hari itu peringatan kepada, coba kita kulit ini berbicara menjadi saksi. Orang yang disaksikan oleh kulitnya itu nanti ketika dia lima syahidtum alaina, engkau menjadi saksi yang memberatkan aku. Maka qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang menjadikan aku ini bicara. Yang membuat semuanya dan menakdirkan keseharian itu. Kita injak, kita setiap hari itu kita injak tanah. Halaman atau jalan yang kita lewati. Itu nanti semuanya. Apakah saksi yang membela atau kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari bicara tanah dan dalam rangka apa kita melewati dan menginjakkan. Jadi pada hari di dunia dia melakukan amar ma'ruf, dia tidak bisa laksanakan, atau dia mencegah kemunkaran tapi dia ngerjakan. Dan orang ini tidak sempat bertobat kepada Allah. Makanya bapak-bapak, di pengajian, di majelis dzikir, di pertemuan-pertemuan, kita dengan kafaratul majlis. Ada saja kata-kata yang salah.
kata yang salah. Kita sebagai manusia, maka diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhir majelis kita tutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika itu menjadi kafarah. Ataupun yang mendengarkan. Apalagi kalau terjadi ini kadang-kadang kita ketika ini lupa akan adab ini. Wah, apalagi kalau sudah berdebat seperti berdebat Imam Syafi'i, Malik, jadi contoh para imam itu mengatakan, tidaklah aku berdiskusi dengan orang tersebut. Tidak seperti berdebat kusir, menang sendiri. Orang selalu salah dan tidak pernah diberi kesempatan untuk berbicara. Di dalam Islam itu ada adabnya. Maka yang harus dipertanggungjawabkan adalah disampaikan oleh seseorang amar ma'ruf nahi munkar. Memang amar ma'ruf nahi munkar menjadi salah satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad umat yang berdakwah. Salah satu jati diri daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu surah yang menjelaskan begitu gamblangnya wal asri khusrin wa amilus salihati wa tawasaw sabr. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Ada pengecualian, illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, Muhammad, dan mereka beramal saleh. Ya. Haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mengingat dan dengan sabar. Itu memang salah satu jati diri. Tapi kita harus betul-betul bertanggung jawab. Mengajak kepada kita mencegah kemunkaran, kita berusaha pertama kali menjauhi kemungkaran tersebut. Maka dalam majelis apapun yang selama itu adalah majelis kebaikan, sampai kepada obrolan-obrolan kita yang terbatas, disunnahkan untuk majelis. Karena apa? Karena ada saja kata-kata yang salah, yang sudah menjadi kepercayaan, dan ini adalah kekurangan kita. Kalau pagi hari manusia itu berkata kepada lisannya, wahai lisan, wahai in istaqamta istaqamna wa in wajadta wajadna. Wahai lisan, kalau kamu lurus, kami pun menyimpang. Karena ucapan kebaikan diawali dari ucapan. Dari ucapan kejujuran. Kejahatan diawali dari ucapan
Maka Rasulullah memerintahkan kepada alaikum ya yahdi ilal jannah wa la yazalur rajul harus jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan membawa kalian berbuat yang dan kalian masuk surga. Lalu berusaha untuk jujur sehingga dia dicap oleh Allah dan ditulis oleh Allah sebagai, mudah-mudahan kita termasuk demikian. Walaupun langka, susah, bahkan menjadi asing orang berjujur. Wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal yahdi ilan nar wa la yazalul rajulu yakdzib wa yatahral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Dan kalian harus karena kebohongan itu akan membawa kepada yang buruk, akan membawa seseorang untuk seseorang itu berbohong terus lalu berusaha untuk berbohong. Na'udzubillah. Di antara bentuk kebohongan adalah bertentangan antara perkataan dengan perbuatan. Orang mukmin ada yang penakut. Orang mukmin ada yang bakhil. Tapi orang mukmin menjadi pembohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan yang paling mereka benci, yang paling mereka tidak suka adalah kebohongan. Ada salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa sesuatu yang tidak baik, berbohong itu sesuatu yang aku tidak. Jadi tanggung jawab termasuk di dalam kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu harus dipertanggungjawabkan. Maka kita selalu minta kepada Allah, yaitu di antara doa ini as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha alukal jannata wa na'imaha, kepadamu surga dan kenikmatannya, wa ma qarraba ilaiha, dan semua yang mendekati kepada qaulin aw amal, ucapan ataupun perbuatan. Wa a'udzubika min, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha, apa yang neraka, au amal, baik berupa ucapan ataupun perkataan. Jangan kita mengira, jangan ada seorang pun mengira, jangan ada seorang mengira tidak ada tanggung jawabnya, hanya perbuatan saja, tidak. Justru kebanyakan penghuni neraka diakibatkan karena perkataannya. Akibat perkataannya. Dan di hadis Nabi kita Muhammad sallallahu terkait dengan adanya orang yang dia sendiri tidak mengerjakannya.
dan dia melakukan nahi munkar sementara dia bukan kemunkaran tersebut. Maka ya, setiap kita ini bapak-bapak sering dengan ceramah, apakah itu dalam khutbah Jumat, itu kan ada ucapan di penutup. Wa astaghfirullah li wa lakum. Qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kataku ini, wa astaghfirullah, dan aku mohon ampun dari Allah. Harus begitu. Ya. Atau ditutup dengan doa. Jadi akhir ucapan kita itu permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kata-kata ucapan yang salah. Ya. Dan Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun. Ampunan itu selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamanya belum sampai tenggorokan, dan itu tidak terbit dari barat. Ya. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Baru lagi itu babul amri bi ada'il amanah. Coba dibaca Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 25, perintah menunaikan amanat. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'muru an tu'addul amanati dul amanati. Nisa ayat 58. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Radhiyallahu anhu wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza muttafaqun alaih wa fi riwayatin wa in shama wa annahu muslimun wa zamanahu muslim. Ya. Bi ada'il amanah, bab perintah untuk melaksanakan. Qala Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. An-Nisa. Wa qala ta'ala inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi fa abaina an yahmilnaha wa فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Al-Ahzab ayat yang pertama, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian antu addul amanati, akan amanat ila ahliha, kepada yang berhak amanat tersebut. Di dalam hidup ini mengemban amanah. Terkait dengan pribadi kita, apakah amanat terkait dengan hak orang banyak?
amanah yang terkait dengan orang banyak, orang yang diberi amanah melaksanakannya. Ya. Jadi orang diberi amanah hanya umpamanya seseorang diberi amanah, umpamanya ya sebagai ketua RT itu punya hak. Apa haknya? Haknya maka ketua RT itu harus melaksanakan amanah itu. Yang lain amanah. Dan juga ya, masuk di dalam kita mengemban amanah. Umpamanya orang menitipkan sodakoh yang harus yang berhak untuk menerimanya. Islam seperti ini dengan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblang. Dan semua bentuk amanah harus diserahkan kepada yang berhak untuk. Dan ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dalam artian wajib. Wajib maknanya kalau kita dan kalau kita dengan yaitu kepentingan orang banyak. Nabi Sulaiman alaihi ala nabi afdhalus salati wassalamu alaihi. Itu dalam satu riwayat disebutkan keistimewaan yang diberikan dan nikmat-nikmat yang khusus diberikan. Itu nanti Nabi Sulaiman alaihi 100 tahun. Orang yang nanti di akhirat paling ringan hisabnya adalah orang-orang miskin, orang fakir. Karena dia tidak banyak kesangkut paut. Jadi orang semakin berat hisabnya, yaitu kepemilikannya. Ada sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti engkau akan dihisab wahai Abdurrahman bin Auf. Makanya beliau sebelum wafat Allahu a'lam kebenarannya, yaitu mengenai salah seorang orang pengusaha bank ahli Saudi itu. Namanya bin Mahfud. Dia banknya bank konvensional. Wafat itu diwakafkan, disodakohkan semua. Itu beliau dimakamkan, nggak lama beliau dimakamkan.
Dari kuburnya itu 2 ekor ular. Hitam dan putih. Sama yang mengerti itu bahwa beliau itu dibersihkan dari segala tanggung jawab dan dosanya. Saya mendengar itu dari jadi tidak ada jawabnya. Apalagi yang berkenaan dengan hak manusia. Hak manusia. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidaklah nanti orang di hari kiamat bisa dulu 4 hal. An umrihi, tentang usianya dihabiskan untuk apa? Apa kerjaannya? Programnya. Apa kerjaan yang dikerjakan untuk apa itu? Selama sekian puluh tahun di dunia. Dari mulai usia balik. Usia balik. Jadi usia fima abla, dan tentang masa. Jadi puncak usia seseorang masa remaja, masa mudanya. Kekuatan fisik, kekuatan nalar, kekuatan memorinya dan semuanya. Maka Al-Quran dicontoh tentang orang-orang terdahulu. Mereka itu dipuji dan tentang keistiqomahannya diabadikan dalam Al-Quran, diantaranya Kahfi. Muda yang dulu mereka melarikan diri ke goa, melarikan diri membawa imannya. Yang jumlahnya tidak banyak, 7 orang. Kahfi, innahum fityat rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah anak-anak muda. Fityatun. Amanu bi rabbihim, beriman dengan nahum huda, dan kami tambah yaitu petunjuk untuk mereka sehingga mereka istiqomah. Melarikan diri dengan iman, istiqomah. Jadi yang ditanya yang kedua adalah, yang ketiga amila bih, yaitu tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Kita ngaji untuk diamalkan. Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu yang dicari adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, ainak tasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana sumbernya dan bagaimana penyalurannya. Di harta itu ya, inputnya dan outputnya, kreditnya dan detail itu. Catatan amal, catatan wala kabir. Tidak ada sesuatu sedikit pun dalam catatan amal diterima oleh setiap orang. Jadi yang keempat yang ditanya adalah tentang harta seseorang dan bagaimana untuk apa.
itu ada zakat. Zakat itu untuk baik hartanya ataupun pemilik hartanya. Karena ya pemasukan seseorang itu kan saling terkait. Keluar tidak menerima itu. Karena apa? Yang namanya zakul mal, limbahnya harta. Para ulama ini saya menyampaikan hukum ya, dan dalam konteks majelis taklim itu ada yang memfatwakan bagaimana kalau seseorang itu hasil riba. Kata ulama kan ya, untuk apa? Untuk keperluan umum seperti bikin WC umum, untuk tempat sampah. Seperti begitu. Saking apa? Saking menjaganya. Jadi sumbernya yang nyalurannya jadi tidak ada. Islam itu tidak mengatakan mencuci uang. Nggak boleh. Sama aja itu kata para kiai, sementara kiai sama aja istinja dengan kencing. Cuci uang. Nggak boleh. Jadi sumbernya halal, penyalurannya juga jangan untuk sumber yang salurkan ya walaupun umpamanya itu sesuatu amal kebaikan tidak. Maka ada dalam salah satu kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging yang orang sumber asupan neraka lebih utama bagi dia. Fannaru awla yang menjadi sebab dosa asupan yang masuk ke mulutnya itu dari yang halal. Dari halal. Yutilus safar, dia menempuh perjalanan musafir itu doanya mustajab. Ash'ath aghbar, ya rambutnya sampai kusut. Ya orang Palembang paham tuh kucel. Terus sampai menempuh perjalanan yang jauh. Biasanya orang musafir kan doanya mustajab, tapi di situ dikatakan anna yustajabu lahu. Bagaimana dia akan diterima doanya? Bagaimana akan dijabah doanya? Mat'amuhu haram. Haram. Pakaiannya dari yang haram. Dia dikasih makan yang haram. Bagaimana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu kunci di ijabah doa, bersihkan. Apa yang menjadi busananya, sumbernya pakaian. Yang dimakan
nggak akan pernah tenang seseorang yang harta dari sumber yang haram, tidak akan pernah tenang. Walaupun berlimpah-limpah, bertriliunan, tidak akan pernah tenang hidupnya. Karena apa? Orang banyak. Di situ banyak orang-orang yang dizalimi. Hak orang. Kalau hak sesama, hak itu. Salah satu syarat tobat, kalau ada nanti dihisab, hatta di kuburan nanti itu akan ditanya masalah utang. Selesaikan dulu. Wasallam tidak mau menyolatkan seseorang. Kenapa? Dia masih punya utang. Ini masalah materi, bukan masalah hak sesama manusia, itu bukan masalah yang enteng. Maka diselesaikan, dihalalkan, diselesaikan. Dalam Islam itu piutang-piutang harus ditulis, harus ada saksinya. Ya. Itu berkenaan dengan yang harus dihormati. Atur pinjam meminjam, hutang piutang ada diatur, hibah semuanya diatur. Ya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka salah satu ajarannya, ajaran Islam, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian tanpa terkecuali. Besar kecil, ya. Jadi selama kita punya amanah, di amanah tersebut ada hak orang banyak, harus ditunaikan. Berat. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada mereka akan mendapat di bawah naungan arsy, di saat itu tidak ada naungan 7 orang tersebut, siapa yang disebut yang pertama kali? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Pemimpin kalau adil, sejahtera, bahagia. Orang-orang yang, dan itu dicontohkan oleh Al-Khulafaur Rasyidin. Ada cicit radhiyallahu anhu yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Dia menjadi khalifah tidak sampai 3 tahun. Tidak. Selama dia menjadi khalifah, susah untuk mencari mustahil. Bukan untuk mencari orang yang mengeluarkan zakat. Yang menerima zakat sekarang apa? Semuanya sejahtera, berkecukupan. Enggak ada fuqara. Semuanya sejahtera. Bersikap adil. Adil itulah memberi orang yang berhak haknya. Tidak mungkin sama, itu nggak mungkin, karena masih nggak mungkin ada orang sama, nggak sama. Jadi kalau orang menurut realistis manusia tidak mungkin, apalagi menyamakan emansipasi, nggak mungkin. Al-Quran yang unta, ya, laki-laki tidak sama dengan perempuan, masing-masing sudah ada kodratnya. Itu adalah kita beriman dan lebih yakin dengan kita harus lebih yakin dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang tahu tentang makhluknya. Di amanah ini suatu yang sangat berat, laksanakan. Maka kalau menerima amanat itu bukan gembira. Ada di antara mereka ketika menerima amanat istirja.
rajim bagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kekuatan untuk melaksanakan ukurannya dan segala tingkatannya, dan dengan demikian insyaallah kita termasuk hamba jalani ajaran Al-Qur'anul Karim Muhammad sallallahu alaihi hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atik jannah ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ila an-nari masira dunubina man la yarhamuna. Allah ya qayyum ya dzal ya badi'as samawati wal ard inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma qarraba wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allah wal 'afafa wal ghina. Allahumma rabb a'udzu bika min zawali ni'matik wa fawri 'afiyatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilul haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.